Berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Saik AZP Saprimadiadi. Di sini saya selaku moderator akan memimpin presentasi pada pagi hari ini. Kelompok saya akan mempresentasikan tentang amputasi yang akan dijelaskan oleh Rizny Aprilianti. Dan nanti kemudian akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Kepada Rizny dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materinya. Amputasi. Definisi amputasi berasal dari kata amputare yang berarti pancung. Amputasi adalah penghilangan satu atau lebih bagian tubuh dan bisa sebagai akibat dari malapetaka alam. Belum pernah terjadi sebelumnya seperti kecelakaan, gempa dengan intensitas kuat, terorisme dan perang, atau dilakukan karena alasan medis dengan motif untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien. Amputasi ekstremitas bawah adalah prosedur pembedahan yang dihasilkan dari sebuah kondisi medis yang serius seperti diabetes, trauma, neoplasma, gangren, deformitas kongenital. Dari semua penyebab tadi, penyakit vaskuler perifer merupakan penyebab yang tertinggi ekstremitas bawah. Etiologi. Menurut amputasi dapat dilakukan pada kondisi sebagai tubuh yang tidak mungkin dapat diperbaiki. 2. Gangguan vaskuler atau sirkulasi pada ekstremitas yang berat. 4. Infeksi yang berat atau beresiko tinggi menyebar ke anggota tubuh lainnya. 5. Adanya tumor pada organ yang tidak mungkin ditangani secara konservatif. 6. Deformasi. Tanda dan gejala. Longtom limfain, nyeri termasuk gejala pasca amputasi yang lazim dirasakan oleh penderita, baik amputasi akibat trauma atau pembedahan. Kondisi ini dikatakan istilah phantom limfain atau phantom pain. Phantom pain adalah perasaan nyeri atau sakit yang dirasakan berasal dari jaringan tubuh yang sebenarnya sudah tidak ada. 2. Painless limb sensation. Selain rasa nyeri, penderita yang merasakan sensasi bahwa jaringan yang mengalami amputasi seolah-olah masih ada. Kondisi ini disebut sebagai painless limb sensation. 3. Masalah psikis. Tak hanya mengakibatkan masalah fisik, amputasi juga bisa menyebabkan masalah psikis pada penderitanya. Penderita yang berencana menjalani amputasi terencana lewat pembedahan biasanya akan melewati fase kedukaan. Fase ini meliputi penolakan atau penyangkalan, kemarahan, perimbangan akan pilihan lain, depresi, kemudian penerimaan. Patofisiologi. 1. Kecepatan metabolisme. Jika seseorang dalam keadaan imobilisasi, maka akan menyebabkan penekanan pada fungsi simpatik serta penurunan katekolamin dalam darah sehingga menurunkan kecepatan metabolisme basal. 2. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Adanya penurunan serum protein tubuh akibat proses katabolisme lebih besar dari anabolisme, maka akan mengubah tekanan osmotik fluid plasma. Hal ini menyebabkan pergeseran cairan intravaskuler keluar ke ruangan interstitial pada bagian tubuh yang rendah sehingga menyebabkan oedema. Sistem respirasi. 1. Penurunan kapasitas paru. 2. Perubahan perfusi setempat. 3. Mekanisme batuk tidak efektif. Sistem integumen.
tirah baring yang lama, maka tubuh bagian bawah, sebagian punggung, dan bokong akan tertekan sehingga akan menyebabkan penurunan suplai darah dan nutrisi ke jaringan lain. Sistem kardiovaskuler, 1. Meningkatkan denyut nadi, penurunan kardiak reservoir, 3. Ortostatik hipotensi. Sistem muskuloskeletal, 1. Penurunan kekuatan otot, 2. Atrofi otot, 3. Kontraktur sendi, 4. Osteoporosis. Sistem perencanaan, 1. Anoreksia, 2. konstipasi. Sistem perkemihan, dalam kondisi tidur terlentang, renal pelvis, ureter, dan kandungan kencing berada dalam keadaan sejajar sehingga aliran urin harus melawan gaya gravitasi dari pelvis. Renal banyak menahan urin sehingga dapat menyebabkan 1. Akumulasi endapan urin di renal pelvis akan mudah membentuk batu ginjal. 2. Tertahannya urin pada ginjal akan menyebabkan perkembangan biaknya kuman dan dapat menyebabkan ISK. Selanjutnya akan dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penata laksanaan. Tingkat amputasi. Amputasi dilakukan pada titik paling distal yang masih dapat mencapai penyembuhan dengan baik. Tempat amputasi ditentukan berdasar 2 faktor, peredaran darah pada bagian itu dan kegunaan fungsional. Misal, sesuai kebutuhan protesis. Status peredaran darah ekstremitas dievaluasi melalui pemeriksaan fisik dan uji-uji tertentu. Perfusi otot dan kulit sangat penting untuk penyembuhan. Pliometri Doppler, penentuan tekanan darah segmental, dan tekanan parsial oksigen perkutan merupakan uji yang sangat berguna. Tujuan pembedahan adalah mempertahankan sebanyak mungkin tujuan ekstremitas konsisten dengan pembasmian proses penyakit. Penata laksanaan sisa tungkai. Tujuan bedah utama adalah mencapai penyembuhan luka amputasi, menghasilkan sisa tungkai yang tidak nyeri, tekan dengan kuli yang sehat untuk penggunaan prosteis. 1. Balutan rigid tertutup. Balutan rigid adalah balutan yang menggunakan plaster of Paris yang dipasang waktu di kamar operasi. 2. Balutan lunak. Balutan lunak dengan atau tanpa kompresi dapat digunakan bila diperlukan inspeksi berkala sisa tungkai sesuai kebutuhan. 3. Amputasi bertahap. Amputasi bertahap dilakukan bila ada gangren atau infeksi. Pertama-tama dilakukan amputasi guillotine untuk mengangkat semua jaringan nekrosis dan sepsis. Luka di debridement dan dibiarkan mengering. 4. Protesis. Kadang diberikan pada hari pertama pasca bedah sehingga latihan segera dapat dimulai. Keuntungan menggunakan protesis sementara adalah membiasakan klien menggunakan protesis sedini mungkin. Kadang protesis darurat baru diberikan setelah 1 minggu luka sembuh. Perawatan pasca amputasi. Pasang balut steril, tonjolan-tonjolan hilang dibalut tekan. Pemasangan perban elastik harus hati-hati. Jangan sampai terjadi kontriksi puntung di proksimalnya sehingga distalnya istemik. Meninggikan puntung dengan mengangkat kaki. Jangan ditahan dengan bantal, sebab dapat menyebabkan fleksi kontraktur pada paha dan lutut. Luka ditutup, drain diangkat setelah 48-72 jam, sedangkan puntung tetap dibalut tekan. Angkat jahitan di hari ke-10-14.
Amputasi bawah lutut tidak boleh menggantung di pinggir tempat tidur atau berbaring atau duduk lama dengan fleksi lutut. Amputasi di atas lutut jangan dipasang bantal di antara paha atau membiarkan abduksi puntung atau menggantungnya waktu jalan dengan kruk untuk mencegah kontraktur lutut dan paha. Latihan-latihan 1 hari pasca bedah atau sesegera mungkin berjalan dengan kruk. Puntung baru dilepas balutannya setelah benar-benar sembuh. Manajemen keperawatan. A. Preoperatif. Pada tahap preoperatif, tindakan keperawatan lebih ditekankan pada upaya untuk mempersiapkan kondisi fisik dan psikologis klien dalam menghadapi kegiatan operasi. Yang pertama adalah pengkajian riwayat kesehatan, pengkajian fisik, pengkajian psikologis, sosial, spiritual, laboratorik. Diagnosa keperawatan dan perencanaan. Dari pengkajian yang telah dilakukan, maka diagnosa keperawatan yang dapat timbul antara lain adalah kecemasan berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang kegiatan perioperatif, berduka yang antisipasi, berhubungan dengan kehilangan akibat amputasi. Setelah masalah di atas, maka terdapat beberapa tindakan keperawatan preoperatif antara lain mengatasi nyeri, mengupayakan pengubahan posisi tubuh efektif, dan mempersiapkan kebutuhan untuk penyembuhan. B. Intraoperatif. Pada masa ini, perawat berusaha untuk tetap mempertahankan kondisi terbaik klien. Tujuan utama dari manajemen asuhan keperawatan saat ini adalah untuk menciptakan kondisi optimal klien dan menghindari komplikasi pembedahan. Perawat berperan untuk tetap mempertahankan kondisi hidrasi cairan, pemasukan oksigen yang adekuat, dan mempertahankan kepatenan jalan nafas, pencegahan injuri selama operasi, dan di masa pemulihan kesadaran. Khusus untuk tindakan perawatan luka, perawat membuat catatan tentang prosedur operasi yang dilakukan dan kondisi luka, posisi jahitan, dan pemasangan drainage. Hal ini berguna untuk perawatan luka selanjutnya di masa postoperatif. Postoperatif. Pada masa postoperatif, perawat harus berusaha untuk mempertahankan tanda-tanda vital, karena pada amputasi, khususnya amputasi ekstremitas bawah di atas lutut, merupakan tindakan yang mengancam jiwa. Perawat melakukan pengkajian tanda-tanda vital selama klien belum sadar secara rutin dan tetap mempertahankan kepatenan jalan nafas, mempertahankan oksigenasi jaringan, memenuhi cairan jaringan darah yang hilang selama operasi, dan mencegah injuri. Daerah luka diperhatikan secara khusus untuk mengidentifikasi adanya perdarahan pasif atau kemungkinan balutan yang basah, terlepas atau terlalu ketat. Selang drainase benar-benar tertutup. Kaji kemungkinan saluran drain tersumbat oleh klot darah. Satu, diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan antara lain adalah gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan insisi bedah sekunder terhadap amputasi. Karakter penentu, menyatakan nyeri, merintih, meringis. Tujuan, nyeri hilang atau berkurang. Kriteria evaluasi, menyatakan nyeri hilang, ekspresi wajah rileks. Intervensi tidak ada. Evaluasi nyeri berasal dari sensasi pantomim atau dari luka insisi. Rasional, sensasi pantomim memerlukan waktu yang lama untuk sembuh daripada nyeri akibat insisi. 2. Gangguan konsep diri berhubungan dengan perubahan citra tubuh sekunder terhadap amputasi. Karakter penentu, menyatakan berduka tentang kehilangan bagian tubuh, mengungkapkan negatif bagian tubuhnya, depresi. Tujuan, mendemonstrasikan penerimaan diri pada situasi yang baru. Kriteria evaluasi, menyatakan penerimaan terhadap penerimaan diri, membuat rencana untuk melanjutkan gaya hidup. Intervensi, validasi masalah yang dialami klien. Rasional, meninjau perkembangan klien. 3. Resiko tinggi terhadap komplikasi. Banyak infeksi, hemoragi, kontraktur, emboli lemak berhubungan dengan amputasi. Karakteristik penentu terdapat tanda risiko infeksi, pendarahan berlebih, dan emboli lemak.
Tujuan agar tidak terjadi komplikasi, kriteria evaluasi tidak ada infeksi, hemoragi, eboli lemak. Intervensi lakukan perawatan luka adekuat, rasional mencegah terjadinya infeksi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, asuhan keperawatan pada klien yang mengalami amputasi merupakan bentuk asuhan kompleks yang melibatkan aspek biologis, spiritual, dan sosial selama proporsi yang cukup besar ke seluruh aspek tersebut perlu benar-benar diperhatikan sebaik-baiknya. Tindakan amputasi merupakan bentuk operasi dengan resiko yang cukup besar bagi klien, sehingga asuhan keperawatan perioperatif harus benar-benar adekuat untuk mencapai tingkat homeostatis maksimal tubuh. Saran, untuk mencegah amputasi, maka kita harus mengobati luka yang ada dengan tepat. Karena kalau tidak diobati akan terjadi gangguan vaskuler dan akan mengakibatkan nekrosis jaringan yang kalau dibiarkan harus diamputasi untuk mencegah penyebaran nekrotik. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok amputasi. Dari kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami akan membuka sesi pertanyaan, 2 pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Iya, silakan. Nama saya Ais Asri. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, penyakit apa saja yang rentan dilakukan amputasi? Boleh saya ulang pertanyaannya? Penyakit apa saja yang penyakit apa saja yang rentan amputasi? Maksudnya yang rentan dilakukannya amputasi gitu. Penyakit apa saja yang rentan amputasi seperti itu? Iya. Baiklah, apakah ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya. Baiklah, dari Perkenalkan, nama saya Flora Zulianti Harahap. Dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Yang pertanyaannya, bagaimana dengan seorang pasien yang mengalami satu ruas telunjuknya terkena jari motor. Kemudian dokter memberitahukan bahwa akan diamputasi. Lalu pertanyaan saya, teknik jenis anestesi apa yang digunakan terhadap pasien tersebut dan berapa lama pasien tersebut akan sembuh? Terima kasih. Saya akan mengulang pertanyaan dari Mbak Flora. Pertanyaannya tadi, apabila ada seseorang pasien yang mengalami jarinya termasuk di jari-jari motor, teknik amputasi apa yang akan dilakukan dan butuh waktu berapa lama agar pasien tersebut bisa sembuh? Apakah benar? Iya, benar. Baiklah, kami akan butuh waktu untuk mencari jawaban.
izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ais Asri. Baik, saya Mianistiani, perwakilan dari kelompok 2, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ais Asri yang pertanyaannya penyakit apa sajakah yang biasa rentan dilakukannya amputasi. Menurut dari yang sumber kami dapat, jawabannya yaitu penyakitnya contohnya itu seperti diabetes atau aterosklerosis. Itu salah satu contoh penyakitnya. Namun di sini ada juga dikatakannya yaitu gangrene atau biasa disebut dengan kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup. Nah, kondisi ini umumnya terjadi di tungkai, jari kaki, atau jari tangan, tetapi juga bisa terjadi pada otot serta organ dalam. Baik, apakah bisa diterima? Ya, makasih Mbak Mia. Untuk pertanyaan dari Mbak Flora, kami masih membutuhkan waktu untuk mencari jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Flora. Yang pertanyaannya adalah, bentar. Nah, tuh. Bagaimana dengan seorang pasien yang mengalami satu ruas jari telunjuknya terkena jeruji motor? Lalu pertanyaannya, teknik anestesi apa yang dilakukan dan berapa lama waktu penyembuhannya? Dari hasil diskusi kelompok kami, tergantung kondisi pasiennya apakah bisa diamputasi atau tidak. Jika bisa diamputasi, teknik pembiusannya yaitu menggunakan anestesi general atau anestesi regional, spinal, epidural, atau block staff. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing, namun saat ini lebih banyak digunakan metode anestesi spinal karena diketahui dapat mengurangi keluhan nyeri kronik pasca operasi amputasi. Namun yang penting pula adalah pemilihan metode tersebut berdasarkan pada keputusan dokter dari hasil pemeriksaan preoperatif. Lalu waktu penyembuhannya, setelah operasi maka luka akan sembuh dalam waktu 10-14 hari. Segera setelah luka sembuh, maka sebaiknya segera lakukan latihan untuk mengembalikan fungsi otot dan sendi yang masih tersisa. Lalu terus kalau misalkan biar cepat banget prosesnya, harus memperbanyak konsumsi sumber protein seperti susu, tempe, keju, yogurt, daging sapi, dada ayam, dan makanan laut. Membatasi aktivitas yang melibatkan beban pada area terkait, menjaga kebersihannya bila terdapat luka. Mbak Flora, apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator lagi. Baiklah, sekian presentasi dan tanya jawab dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.